Halo teman-teman, selamat datang. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyelami salah satu misteri terdalam yang menggetarkan hati dan pikiran. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bunda Maria di akhir hidupnya? Ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi sebuah kisah yang mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari pengalaman manusia kita. Jika Anda tertarik untuk menjelajahi misteri kehidupan dan makna yang tersembunyi di baliknya, klik tombol berlangganan agar Anda tidak ketinggalan setiap episode dari seri penjelajahan kita ini. Bagi jutaan orang, Maria adalah sosok kasih dan ketenangan. Tapi ada satu momen dalam hidupnya yang sering kita lewatkan, sebuah ramalan yang seperti bayangan panjang yang menyelimuti jalan hidupnya. Bayangkan sebuah adegan di Bait Suci Yerusalem. Seorang perempuan muda bernama Maria membawa bayi kecilnya, Yesus, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Semua tampak khidmat dan penuh sukacita. Lalu muncul seorang lelaki tua bernama Simeon. Dia memeluk bayi itu dan dengan mata yang seolah-olah menatap sesuatu yang tak terlihat, dia membisikkan sebuah ucapan yang mengubah segalanya. Dia berkata kepada Maria, "Sebuah pedang akan menembus jiwamu." Selama bertahun-tahun kata-kata ini sering dipahami sebagai nubuat tentang kesedihan Maria, menyaksikan putranya tersiksa di salib. Itu benar. Tapi, dari sudut pandang psikologi yang lebih dalam, ini lebih dari sekadar ramalan akan penderitaan seorang ibu. Sebuah pedang yang menembus jiwa adalah sebuah simbol universal. Itu mewakili jenis penderitaan tertentu, bukan penderitaan fisik, tapi luka di tingkat jiwa yang begitu dalam, sehingga mampu membelah diri kita menjadi dua. Luka yang memaksa kita untuk melepaskan segala identitas, ego, dan pemahaman kita tentang diri sendiri. Bagi Maria, pedang itu bukan hanya tentang kesedihan melihat anaknya wafat, itu juga adalah tentang kematiannya sendiri. Sebuah proses di mana dirinya sebagai Maria, Ibu Yesus, secara psikologis harus mati, harus ditembus, dihancurkan, agar sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih luas dan lebih terhubung dengan keilahian, bisa lahir. Ini adalah apa yang bisa kita sebut sebagai kematian inisiatif. Sebuah kematian yang sekaligus adalah kelahiran. Dan inilah rahasia pertama yang sering tidak diceritakan. Ramalan Simeon itu memiliki makna ganda. Pedang itu tidak hanya menembus jiwanya di kaki salib, tapi juga akan menemukan puncaknya pada saat kematiannya sendiri. Sebuah peristiwa yang ternyata sama sekali tidak biasa. Sebuah transformasi yang mengguncang hukum alam. Dari luka inilah, sebuah perjalanan yang luar biasa dimulai. Dan seperti sebuah benih yang harus terkubur dalam gelap untuk bertunas, Maria pun membawa luka jiwa ini ke sebuah tempat di mana rahasia besar berikutnya akan terungkap. Luka jiwa yang ditorehkan oleh nubuat Simeon bukanlah akhir. Itu justru menjadi awal dari sebuah perjalanan batin yang akan mengubah Maria dari seorang ibu di Nazaret menjadi sebuah simbol abadi yang menggetarkan sanubari manusia. Kita kemudian menemukan Maria, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, tidak tinggal diam di Yerusalem. Dalam lindungan Yohanes, sang murid yang dikasihi, dia dibawa ke sebuah tempat yang jauh dan simbolis, Efesus. Pemilihan Efesus ini sangatlah dalam maknanya. Kota ini bukanlah kota biasa. Disinilah berdiri kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, sebuah pusat pemujaan terhadap Dewi Ibu yang agung. Bayangkan kekuatan psikologis yang bergema di tempat ini. Berabad-abad lamanya, manusia telah datang ke sini untuk menyembah energi feminin ilahi, sang ibu besar. Dan kini, Maria hadir di sana. Ini bukanlah suatu kebetulan. Dalam kajian psikologi, ini disebut sebagai sinkronisitas, sebuah koneksi bermakna yang bukan kebetulan belaka. Seolah-olah alam bawah sadar kolektif membawanya ke tempat yang tepat di mana archetype yang dia wakili, sang ibu, telah lama dipuja. Maria dalam wujudnya yang baru seakan-akan mengisi sebuah cetakan kosmik yang telah menunggu. Dia menjadi bentuk Kristiani dari Ibu Agung yang telah dirindukan oleh jiwa manusia. Di Efesus, Maria tinggal di sebuah rumah sederhana di atas bukit, jauh dari keramaian. Posisi bukit sendiri adalah sebuah simbol universal, tempat pertemuan antara langit dan bumi,
antara yang sadar dan yang bawah sadar. Di tempat inilah dia menghabiskan hari-harinya dalam hening, merenung dan yang paling penting, menanti. Dia bukan menanti dengan cemas, tapi dengan sebuah kesadaran yang tenang. Karena suatu hari, datanglah sebuah kabar yang luar biasa. Seorang utusan yang dikenalnya dengan baik, sang malaikat Gabriel, menampakkan diri sekali lagi. Kali ini, Gabriel tidak membawa kabar tentang kelahiran, melainkan tentang peralihan. Dia memberitahu Maria bahwa 3 hari lagi jiwanya akan dipisahkan dari tubuhnya dan dibawa ke surga untuk bersatu dengan putranya. Bayangkan kedamaian yang diperlukan untuk menerima kabar seperti itu. Maria tidak menunjukkan ketakutan. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan sukacita. Dari sudut pandang psikologis, ini menggambarkan sebuah pencapaian tertinggi, sebuah hubungan yang sadar dengan kematian sendiri. Dia telah mencapai apa yang jarang dicapai manusia, penerimaan yang penuh dan damai terhadap proses transformasi dirinya yang terakhir. Satu-satunya permintaannya adalah sederhana dan sangat manusiawi. Dia ingin bertemu sekali lagi dengan para rasul, sahabat-sahabat yang telah tersebar ke penjuru dunia. Permintaan ini menunjukkan bahwa bahkan dalam momen transformasi personal yang paling agung sekalipun, kita tetaplah makhluk yang merindukan komunitas, hubungan, dan kesaksian dari orang-orang yang kita cintai. Dan kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Dari seluruh penjuru, Roma, India, Spanyol, para rasul tiba-tiba ditemukan berada di Yerusalem, berkumpul di sekelilingnya, tanpa memahami bagaimana mereka bisa sampai di sana dengan begitu cepat. Ini bukanlah sihir, melainkan lagi-lagi tarikan psikis dari sebuah peristiwa arketipal yang begitu kuat. Sebuah gravitasi makna yang menarik mereka semua ke pusat peristiwa, bagaikan besi yang ditarik magnet. Mereka berkumpul, bingung namun takjub, menyadari bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Suasana hening yang penuh antisipasi pun menyelimuti ruangan itu, seolah-olah alam semesta sendiri menahan napas, bersiap untuk menyaksikan sebuah peralihan yang akan mengubah segalanya. Dalam keheningan yang terasa sakral itu, dikelilingi oleh para sahabat yang dicintainya, Maria tidak menghadapi saat-saat terakhirnya dengan kegentaran atau kepedihan. Apa yang terjadi justru merupakan pemandangan paling damai dan penuh cahaya yang dapat dibayangkan. Ini bukanlah kematian dalam pengertian biasa. Tradisi menyebut momen ini sebagai dormition, sang tidur luruh. Kata itu dipilih dengan sangat sengaja. Maria tidak berjuang melawan maut. Dia tidak meregang kesakitan. Seperti seseorang yang letih setelah perjalanan panjang, dia hanya memejamkan mata dengan tenang, bagaikan tertidur pulas. Dari kacamata psikologi, ini mewakili kematian sadar, sebuah pelepasan jiwa yang begitu sempurna sehingga tidak ada lagi perlawanan dari ego atau raga. Namun keajaiban sebenarnya baru saja dimulai. Para rasul yang berjaga menyaksikan sesuatu yang tak terlukiskan. Wajah Maria yang sudah tenang mulai memancarkan cahaya lembut. Kulitnya berangsur-angsur menjadi tembus pandang seperti kristal yang disinari dari dalam. Tubuhnya yang fana seolah-olah berubah menjadi lebih ringan, lebih luhur, seakan-akan materi penyusunnya sedang diubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang mampu menampung kehadiran ilahi. Ini adalah simbol yang sangat kuat, raga yang disucikan, materi yang menjadi begitu mulia hingga cahaya jiwa dapat bersinar melaluinya tanpa halangan. Dan kemudian, langit seakan-akan terbuka, sebuah cahaya yang bukan berasal dari dunia, lebih terang dari matahari, namun tidak menyilaukan, hangat dan hidup, mengalir memenuhi ruangan. Banyak rasul yang spontan bersujud, tak sanggup menahan beban kekudusan dan keagungan yang tiba-tiba mewujud di depan mata mereka. Dalam cahaya itu, hadir Yesus bukan sebagai sang nabi dari Nazaret, tetapi dalam wujud kemuliaannya. Dia tidak datang sendirian, ribuan makhluk surgawi menyertainya, dan suara mereka menyanyikan melodi yang begitu indah, hingga beberapa rasul berkata kemudian, mereka ingin mati saat itu juga, untuk dapat selamanya berada dalam nyanyian itu. Ini adalah apa yang disebut sebagai pengalaman numinos, sebuah perjumpaan langsung dengan yang sakral, yang sekaligus menakutkan dan memesona. Sebuah getaran arketipal yang langsung menyentuh inti terdalam jiwa setiap orang yang hadir.
Dengan penuh kelembutan yang tak terperi, Yesus mendekati tubuh sang ibu, dan dalam sebuah penglihatan yang diberikan kepada para rasul, mereka melihat jiwa Maria, esensi dirinya yang paling murni, diwujudkan sebagai seorang anak kecil yang bercahaya. Sebuah simbol yang sangat dalam, si diri yang belum ternoda, polos, penuh potensi, yang telah berhasil dijaganya sepanjang hidup. Yesus dengan lembut mengangkat jiwa yang bercahaya itu dan membawanya, diiringi nyanyian surgawi, naik ke dalam cahaya yang tak terbatas. Para rasul tetap berlutut, air mata berlinang. Mereka tidak sedang menangisi sebuah kematian, melainkan tersentuh oleh sebuah keindahan transendental yang tak tertahankan. Mereka telah menyaksikan bahwa kematian bisa dikalahkan dengan kelembutan dan bahwa perpisahan hanyalah pintu menuju sebuah reuni yang lebih agung. Dengan hati yang campur aduk antara duka dan sukacita, mereka kemudian mempersiapkan tubuh Maria yang tersisa untuk dimakamkan. Mereka membungkusnya dengan kain lenan terbaik, mengurapinya dengan rempah wangi, dan dengan hormat membawanya ke sebuah makam baru yang dipahat di batu karang. Batu besar digulingkan untuk menutup pintunya, seolah-olah mengakhiri sebuah bab yang sangat penting. Tapi seperti cerita-cerita terbaik, selalu ada satu tokoh yang terlambat datang, dan kedatangannya justru membawa bukti tak terbantahkan yang mengubah segalanya. Batu penutup makam telah terguling, menutup babak terakhir kehidupan Maria di dunia. Sebuah perasaan khidmat namun getir menyelimuti para rasul. Mereka telah menyaksikan kemuliaan, namun kini yang tersisa hanyalah ruang kosong dan kenangan. Namun, alam semesta sepertinya belum selesai dengan kisah ini. Di tengah-tengah mereka, ada satu sosok yang tidak hadir, Thomas. Ya, Thomas yang sama yang pernah meragukan kebangkitan Yesus, kini kembali terlambat. Ada sinkronisitas yang menarik di sini. Mengapa justru si skeptis, si pencari bukti nyata yang tidak hadir pada momen transisi Maria? Seolah-olah takdir sengaja menyisakannya untuk memainkan peran yang sama pentingnya. Peran sang verifikator, sang saksi yang memastikan bahwa apa yang terjadi bukanlah khayalan kolektif, melainkan sebuah realitas yang dapat diverifikasi. 3 hari setelah peristiwa itu, angka 3 yang kembali muncul, melambangkan proses transformasi yang sempurna. Thomas tiba dengan tergopoh-gopoh. Ketika para rasul lain menceritakan pengalaman luar biasa mereka tentang cahaya, nyanyian malaikat, dan jiwa Maria yang dibawa ke surga, raut wajah Thomas dipenuhi dengan keraguan yang familiar. Dia mendengarkan, tetapi matanya mengatakan segalanya. Saya harus melihatnya sendiri. Tanpa ragu, para rasul membawanya ke makam. Dengan tenaga mereka bersama, batu besar itu digulingkan sekali lagi. Sebuah harapan dan kecemasan yang sama-sama kuat mengisi udara. Lalu tatapan mereka menatap ke dalam kegelapan makam. Yang mereka temukan bukanlah tubuh yang terbaring. Makam itu kosong. Hanya kain kafan yang masih tergeletak rapi, dan sebuah aroma surgawi yang memenuhi ruang sempit itu. Wanginya seperti mawar dan lili yang mekar bersamaan, sebuah wewangian yang bukan dari dunia ini. Kekosongan itu sendiri adalah sebuah pernyataan yang mengguncang. Tetapi bagi Thomas, seorang pragmatis, kekosongan masih bisa menimbulkan banyak tafsir. Dia menghela napas, mungkin merasa frustrasi karena sekali lagi datang terlambat untuk menyaksikan bukti yang tak terbantahkan. Dan pada saat itulah, dalam sinkronisitas yang sempurna, sesuatu yang ajaib terjadi. Saat mereka masih berdiri di depan makam yang terbuka, tatapan Thomas tertuju ke langit. Matanya membelalak. Di sana, di antara awan yang seolah-olah membuka jalan, terpampanglah sebuah penglihatan yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Maria dalam wujudnya yang telah dimuliakan, bersinar dengan cahaya lembut, berdiri di tengah kemuliaan. Dia tersenyum dan dari tangannya terlepas sebuah benda sederhana yang jatuh melayang ke bawah. Thomas dengan refleks menangkapnya. Benda itu adalah ikat pinggangnya. Ini bukanlah visi atau mimpi. Ikat pinggang itu nyata, terasa berat di tangannya, memiliki tekstur kain yang kasar, dan masih menyimpan kehangatan yang tak wajar. Sebuah benda fisik, duniawi, yang baru saja datang dari realitas yang sama sekali lain. Pada saat itulah, keraguan Thomas runtuh seketika. Dia tidak lagi perlu menyentuh luka di tangan Yesus.
Kini, sebuah pemberian dari ibunya sendiri telah menjadi bukti tak terbantahkan baginya. Dia pun jatuh berlutut, takjub dan akhirnya percaya, erat-erat memelung ikat pinggang itu bagaikan sebuah harta yang tak ternilai. Peristiwa ini memiliki makna psikologis yang sangat dalam. Ini adalah momen di mana yang spiritual menjamah yang material. Arketip tidak hanya tinggal di alam ide, tetapi mampu mewujud dan meninggalkan jejak di dunia nyata. Ikat pinggang itu menjadi jembatan antara dua dunia, sebuah bukti nyata bahwa transformasi batin yang paling dalam pun mampu menghasilkan efek yang konkret, yang bisa diraba dan dibuktikan. Dengan kekosongan makam dan sebuah peninggalan surgawi di tangan mereka, para rasul kini memiliki pemahaman yang sama sekali baru. Kematian bukanlah akhir yang kelam, dan iman bukanlah sekadar percaya pada yang tak terlihat. Terkadang ada tali ikat dari surga yang dijatuhkan tepat untuk memulihkan keyakinan kita yang goyah. Dan dengan keyakinan yang kini telah dipatrikan itu, mereka siap untuk memahami makna terdalam dari segala peristiwa yang telah mereka saksikan. Dengan makam yang kosong dan ikat pinggang surgawi sebagai bukti nyata, para rasul akhirnya memahami bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar peristiwa kematian yang indah. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang lebih radikal, sesuatu yang sebelumnya tak terpikirkan, pengangkatan seluruh diri seorang manusia, jiwa dan raganya ke dalam kemuliaan. Inilah yang kita kenal sebagai dormisi dan pengangkatan Maria. Sebuah keyakinan yang kemudian menjadi dogma dalam gereja, menyatakan bahwa Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Dia tidak perlu menunggu kebangkitan umum di akhir zaman seperti semua orang suci lainnya. Mengapa? Karena dalam diri Maria, proses penebusan dan pemuliaan ciptaan telah mencapai sebuah titik kulminasinya. Dari sudut pandang psikologi, dogma ini adalah sebuah ledakan dari alam bawah sadar kolektif. Selama berabad-abad, gambaran ketuhanan dalam tradisi tertentu cenderung sangat maskulin, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun, jiwa manusia merindukan keseimbangan. Jiwa kita merindukan kelembutan seorang ibu, belas kasih yang tanpa syarat, dan sisi feminin dari yang ilahi. Maria dalam pengangkatannya adalah jawaban atas kerinduan itu. Dia adalah pengakuan bahwa prinsip feminin ilahi tidak boleh diabaikan, melainkan harus dihormati dan ditinggikan setara dengan prinsip maskulin. Pengangkatannya adalah puncak dari proses ini. Dia dimahkotai sebagai Ratu Surga, sebuah gelar yang menghubungkannya dengan dewi-dewi ibu agung dari zaman kuno, seperti Isis atau Ishtar, namun dalam konteks monoteisme yang baru. Ini bukanlah penyembahan berhala, melainkan pengakuan bahwa arketip ibu agung telah menemukan wujudnya yang sempurna dalam diri Maria. Namun, ada satu hal yang membuat pengangkatan Maria begitu istimewa. Yang diangkat adalah seluruh dirinya, termasuk tubuh fisiknya. Ini adalah pernyataan yang sangat revolusioner. Pesannya jelas, materi, tubuh, dan dunia fisik ini pada dasarnya baik dan mampu mengalami pemuliaan. Kita bukanlah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam tubuh yang fana. Kita adalah kesatuan utuh antara jiwa dan raga. Dan apa yang terjadi pada Maria adalah janji bagi kita semua, bahwa suatu hari nanti, tidak hanya jiwa kita yang diselamatkan, tetapi seluruh keberadaan kita, segala pengalaman, ingatan, dan bahkan tubuh kita, akan ditebus dan diubah, disempurnakan dalam cahaya ilahi. Maria, gadis biasa dari Nazaret, dengan demikian menjadi buah pertama dari kemanusiaan yang telah dipulihkan. Dia adalah bukti hidup bahwa proses individuasi, perjalanan untuk menjadi diri seutuhnya, bukanlah proses yang hanya menyangkut rohani, melainkan sebuah transformasi total yang suatu hari akan menyempurnakan kita seutuhnya, jiwa dan raga. Dengan pemahaman yang menggembirakan ini, para rasul pergi dengan sebuah harapan baru yang membara dalam hati mereka. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang menggelayuti benak banyak orang. Jika peristiwa ini begitu sentral, mengapa kisahnya tidak tercatat dalam Injil-Injil utama? Inilah misteri terakhir yang perlu kita jelajahi. Pertanyaan itu wajar muncul. Jika peristiwa wafat dan pengangkatan Maria begitu penting, mengapa kisahnya tidak tertulis dengan jelas dalam Injil-Injil utama? Justru dalam kesunyian, kitab suci inilah tersembunyi sebuah rahasia terakhir.
Kisah Maria, khususnya akhir hidupnya, bukanlah sebuah peristiwa historis biasa yang bisa diceritakan begitu saja. Ia adalah sebuah misteri dalam arti yang sebenarnya, sebuah kebenaran spiritual yang begitu dalam sehingga hanya dapat dipahami melalui persiapan batin dan pencerapan hati. Kisahnya disimpan dalam tradisi lurus dan tulisan-tulisan yang lebih tersembunyi, bukan karena ia kurang penting, tetapi justru karena ia adalah pengetahuan esoteris yang hanya dapat ditangkap oleh jiwa yang telah siap. Dan jiwa kolektif umat manusia melalui berabad-abad ternyata memang siap. Lihatlah bagaimana devosi kepada Maria tumbuh begitu subur. Dari seorang figur yang sederhana dalam Injil, dia menjelma menjadi bunda yang selalu berdoa untuk kita, ratu surga yang dimahkotai, dan pelindung bagi yang lemah. Ini bukanlah rekayasa institusi, melainkan ledakan alami dari alam bawah sadar kolektif. Jiwa manusia yang haus akan belas kasih dan kelembutan ilahi menemukan semuanya itu dalam diri Maria. Dia menjadi jembatan yang menyembuhkan luka akibat ketidakseimbangan antara gambaran Tuhan yang terlalu maskulin. Pada akhirnya, kisah Maria dari Nazaret adalah sebuah janji bagi setiap kita. Dia memulai hidupnya sebagai seorang gadis biasa di desa terpencil, tidak punya kekuasaan, kekayaan, atau pendidikan tinggi, hanya dengan satu modal, yaknya yang penuh iman dan penyerahan diri. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu adalah ya, yang membuka dirinya terhadap karya Sang Ilahi, sebuah penerimaan total terhadap proses transformasi jiwa. Dan lihatlah apa yang terjadi. Melalui ya itu, hidupnya dengan segala sukacita dan penderitaannya, hingga pada tidur lenyapnya yang penuh cahaya, menjadi sebuah perjalanan pemurnian yang berujung pada pemuliaan total. Dia menjadi bukti bahwa manusia biasa, jiwa dan raganya, mampu mencapai kesempurnaan dan persatuan dengan yang ilahi. Inilah warisan terbesarnya bagi kita di dunia modern ini. Dalam kehidupan kita yang penuh kegaduhan dan keraguan, Maria mengingatkan kita, kesederhanaan bukanlah halangan. Mulailah dari mana Anda berada dengan apa yang Anda miliki. Penderitaan bukanlah akhir. Pedang yang menembus jiwa adalah bagian dari proses pemurnian menuju bentuk yang lebih mulia. Kematian bukanlah kekalahan. Ia hanyalah sebuah tidur luruh, sebuah peralihan damai menuju kebangkitan dalam cahaya. Maria telah menunjukkan jalannya. Kini giliran kita untuk berkata ya terhadap perjalanan jiwa kita masing-masing. Untuk percaya bahwa di balik segala lika-liku hidup, ada sebuah proses indah yang sedang bekerja, membawa kita menuju kesempurnaan, menuju rumah di mana kita suatu hari akan terbangun, disambut dalam pelukan cahaya yang tak berkesudahan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini.